Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM, pengurus Masjid Muhajirin yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat saling berbagi, untuk dapat saling mengingatkan sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hendaklah kalian saling berwasiat terhadap kebenaran dan berwasiat terhadap kesabaran. Jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, pada malam hari di awal bulan Zulhijjah. Hari ini kita telah masuk tanggal 3 Pak ya, 3 Zulhijjah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyamid dunya al-asra, yakni asra Zulhijjah. Hari yang paling azam, yang paling besar, yang paling agung di dunia adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini, Pak. Kemudian Allah Ta'ala bahkan bersumpah dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wal fajar wal layalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan walayalin asyar adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Artinya ini adalah hari yang spesial. Bahkan tadi kita katakan ulama berselisih tentang walayalin asyar ini, yaitu seputaran yang mana yang dimaksud dengan walayalin asyar ini, apakah 10 hari awal bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Artinya hari ini hari-hari yang spesial, yang tidak biasa, yang Allah Ta'ala jadikan, Allah berikan kesempatan bagi kita semua untuk banyak mendulang pahala pada hari-hari yang spesial ini. Sebagaimana kita bersemangat pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka hendaklah kita juga semangat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, yang sekarang kita alhamdulillah bifadlihi wa rahmatihi, dengan kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala kita dapat menjumpainya. Dalam suatu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ma min ayyamin al-amalu salih fiha
ahabbu ilallah min hadhi ayami asyara. Tidak ada suatu hari pun yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Taala, dicintai oleh Allah, melebihi dari 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala jihad fisabilillah, bahkan tidak dengan jihad fisabilillah, illa man kharaja binafsihi wa malihi, kecuali mereka yang pergi membawa jiwanya dan membawa hartanya, walam yarji bidzalika bisyai, dan dia tidak kembali membawa apa-apa. Artinya orang ini meninggal di medan jihad, hartanya semuanya diambil. Ini baru dapat mengalahkan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, yang sekarang alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Taala, ya kita dapat menjumpainya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala. Bersyukur kita kepada Allah Taala. Ya, maka hendaklah hari-hari ini kita manfaatkan dengan beribadah kepada Allah Taala. Dan di antara bentuk ibadah kita kepada Allah adalah sekarang kita mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quranul Karim. Karena Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan insyaallah pada kesempatan ini ya kita akan membahas sedikit tentang faedah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Fatihah. Surah yang tiap hari insyaallah kita baca, jamaah rahmat Allah Taala. Surah yang kata Nabi kita cinta sallallahu alaihi wasallam, surah ini adalah surah yang paling mulia, yang paling besar di antara surah-surah yang lainnya. Surah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata illa liman yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kecuali siapa yang dia membaca Fatihatil Kitab ini, yaitu surah Al-Fatihah, surah yang agung, yang insyaallah kita semua telah hafal. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi ana dan bagi seluruh jamaah. Surah ini terdiri dari 7 ayat. Ayat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Bismillah. Ya, Bismillah. Ba di sini adalah ba al-isti'anah. Apa itu ba isti'anah? Ba al-isti'anah artinya menunjukkan permohonan, permintaan untuk pertolongan kepada Allah Taala. Meminta pertolongan, isti'anah. Bismillah. Minta tolong dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Dan Allah Ta'ala, jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, memiliki banyak sekali nama. Yang di antara nama-nama itu ada yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quranul Karim, ada yang Allah Ta'ala ajarkan kepada para Rasul, kemudian diajarkan kepada kita. Namun di antara nama-nama tersebut ada yang Allah Ta'ala sembunyikan dalam ilmu ghaibnya, yang tidak ada satupun dari makhluk yang mengetahuinya. Adapun yang diperintahkan bagi kita untuk mempelajarinya adalah 99 nama. Rasulullah mengabarkan, lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama, faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menghafalkan, mempelajari nama-nama ini, maka akan masuk dalam surga. Ini 99 nama Allah Taala yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Yang kalau kita buka mushaf Al-Quran itu ada tuh 99 nama Allah Taala. Namun ingat, ini kata Imam Nawawi rahimahullah bukan batasan. Ya, bukan batasan, tapi inilah nama-nama yang kita diperintahkan untuk mempelajari nama-nama tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara nama Allah Ta'ala adalah Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allah adalah nama Allah yang paling utama. Ini nama yang paling utama di antara nama-nama Allah yang banyak tadi. Dia berasal dari kata al-ilah, ay al-ma'bud, yaitu yang disembah, yang diibadahi. Dan ini Pak, nama khusus bagi Allah. Tidak boleh kita berikan nama anak, cucu dengan nama Allah, tidak boleh, haram, tidak boleh. Karena ini khusus nama Allah Ta'ala. Dan ini adalah nama yang paling mulia. Karena nama-nama yang lain akan disandarkan dengan nama ini. Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. As-Sami' nama Allah. Al-Basir, nama Allah. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Ta'ala sampaikan nama Allah yang lainnya yang kita diperintahkan untuk meminta dengan nama-nama tersebut, yaitu adalah Ar-Rahman. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari nama-nama Allah Ta'ala. Ya, karena penting jamaah untuk mengenal Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma'rifatullah, mengenal Allah Tuhan kita. Di antara nama Allah Ta'ala yang kedua dalam surah yang mulia ini, yang setiap hari kita baca minimal 17 kali sehari dan semalam, adalah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dari satu kata. Artinya sama, rohima. Ya, menyayangi. Tapi maknanya secara khusus berbeda. Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah Ta'ala yang sifatnya umum kepada seluruh makhluk. Allah Pak memiliki sifat Ar-Rahman. Artinya apa? Kasih sayang Allah ini kepada semua makhluknya, baik itu binatang, manusia, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Baik itu yang muslim ataupun yang kafir, yang munafik, semuanya mendapat kasih sayang Allah, yaitu rahmat Allah yang sifatnya umum tadi. Jamaah rahmat Allah Ta'ala. Kalaulah tidak dengan rahmat Allah, dari mana orang-orang kufar itu bisa minum? Ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa menghirup udara. Udara ini biasanya Allah Ta'ala. Ini adalah rahmat Allah yang mencakup semuanya. Kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim. Ya, dan sebelumnya Rahman ini juga adalah nama khusus bagi Allah. Nama khusus. Makanya Pak, Ibu, tidak boleh kita memberi nama anak Rahman, tidak boleh. Ini adalah nama yang dilarang. Allah Rahman, tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Karena ini sifat khusus bagi Allah Ta'ala. Dan sebaliknya Nabi SAW mengabarkan di antara nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Ditambah abd, hamba. Abdullah, Abdurrahman. Ya. Kemudian nama yang ketiga dalam ayat ini, jamaah rahmat Allah Ta'ala, adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang Allah yang sifatnya lebih khusus. Yang sifatnya lebih khusus, yaitu khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, Allah Ta'ala katakan, kana bil mu'minina rahima. Yaitu Allah ya kepada orang-orang yang beriman rahima. Orang-orang beriman itu Allah Rahim, yaitu berikan kasih sayang yang khusus. Ini kasih sayang yang khusus yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang beriman saja, yang Allah Ta'ala cintai. Di antaranya Allah berikan dia apa? Kemudahan untuk belajar agama Islam. Makanya Nabi SAW kabarkan Pak dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin baginya kebaikan, Allah jadikan dia apa? Apakah Allah berikan dia banyak harta? Apakah Allah jadikan dia pejabat yang tinggi sekali? Apakah Allah jadikan dia seorang raja? Tidak, kata Nabi, yufaqihu fiddin. Allah jadikan dia faham agama. Dan untuk bisa faham agama tidak ada jalan lain kecuali harus belajar agama. Makanya Pak, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini belajar ilmu agama, mudah-mudahan ini merupakan indikasi Allah cinta kepada kita. Amin Allahumma amin. Nah, ini adalah Rahim, kasih sayang Allah yang sifatnya khusus. Allah berikan kemudahan bagi kita beribadah, sholat Pak. Jangan kata sholat ini mudah jamaah. Kalau sholat ini mudah Pak, tidak muat masjid ini. Ya enggak? Allah tidak muat. Ya Pak ya, tidak muat. Berat Pak. Orang kuat dia keliling gor itu 5 kali, keliling lari, belum tentu kuat jalan ke masjid. Ya kan? Ini merupakan kasih sayang dari Allah Taala. Makanya jamaah rahmati Allah Ta'ala, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sumna. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalaulah tidak karena Allah yang memberikan kemudahan, niscaya kita tidak akan dapat hidayah. Kalau tidak dengan kasih sayang Allah Ta'ala, niscaya kita tidak mungkin bisa sedekah jamaah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, tidak mungkin kita bisa puasa. Begitu juga tidak mungkin kita bisa sholat. Tidak mungkin kita bisa membaca Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa bangun malam untuk mengingat Allah, berzikir pada Allah Ta'ala. Mengingat Allah, berzikir pada Allah. Dan ini juga jamaah, pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, di antara amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, adalah sahabat yang mulia Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Sewaktu masuk bulan Zulhijjah, mereka pun pergi ke pasar. Ngapain Pak? Berzikir, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ini tadi biasa kaum muslimin ada yang salah menyebutkan, ya mereka katakan walillah ilham. Ini salah. Yang benar walillahil ham. Ya, walillahil ham, milik Allah lah segala pujian. Dan 2 sahabat yang mulia ini, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ke pasar menyaringkan takbirnya jamaah. Kemudian melihat 2 sahabat yang mulia ini takbir dengan suara yang nyaring, maka orang yang ada di pasar itu pun kaum muslimin ikut bertakbir. Ini namanya takbir mutlak yang dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah, ya hari terakhir dari hari tasyrik. Ya, ini merupakan rahmat Allah Ta'ala. Ya, kita dapat berzikir kepada Allah. Allah mudahkan kita ya untuk beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang selanjutnya, yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdu artinya pujian. Dan pujian alham ini Pak, ini adalah pujian yang khusus. Pujian yang di sana mengandung pengagungan dan penyandaran serta cinta. Ini alhamdu. Jadi bukan sembarang pujian, bukan. Karena terkadang betapa banyak pujian yang dilontarkan oleh manusia. Bawahan memuji atasan, memuji bawahan memuji rajanya, dipuji. Tapi apakah pujian ini adalah pujian yang mengandung cinta? Belum tentu. Ya bisa jadi dia muji karena apa? Karena ada kemauannya. Ya.
Adapun alhamdu adalah pujian untuk Allah tabaraka wa taala, dan semua pujian yang terbaik hanya bagi Allah tabaraka wa taala, yaitu pujian kita kepada Allah yang dengan penuh penyandaran diri, pujian kita kepada Allah dengan penuh cinta dan harap kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Ya, ini hanya untuk Allah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah ini. Pujian yang mengandung ketergantungan dan cinta seperti ini. Ini hanya untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta ini. Semuanya Pak terjadi atas izin Allah Ta'ala. Dan tidak ada satupun yang dapat memberikan maslahat dan mudarat kepada kita. Wallahi tidak ada satupun jamaah. Kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, walau bergabung jin dan manusia, tidak akan menimpa satupun urusan dari urusan hamba. Tidak akan terjadi jika Allah tidak izinkan. Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan. Ini adalah nama Allah Ar-Rahman, yaitu Allah memiliki sifat Rahman. Kasih sayang Allah meliputi segala makhluk. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin. Ya, Allah Ta'ala adalah Raja dari apa? Din, yaitu hari kebangkitan. Atau kata Ibnu Abbas bisa juga diartikan dengan hari kiamat. Yang pada saat itu tidak ada raja selain Allah Ta'ala. Tidak ada lagi raja dunia. Semuanya dilepaskan, semua tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang dapat berbicara pada waktu itu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Malik Yaumiddin. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga jamaah, ini sering kesalahan dari kaum muslimin dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam kitab tafsirnya mengabarkan tentang seringnya kesalahan kaum muslimin yang mereka tidak mentasdidkan ya pada lafaz iyyaka ini. Mereka baca iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar gimana Pak? Dengan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Iyyaka hanya kepada engkau. Kepada siapa? Kepada Allah. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau, ya Allah, kami beristi'anah. Kesalahan tadi yang kita sampaikan, dan ini banyak menimpa kaum muslimin, yaitu dengan tidak mentasdid sewaktu mereka membaca iyyaka, artinya Pak, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dia usyams, cahaya matahari, atau bisa juga dimutlakkan kepada matahari itu sendiri. Oleh sebab itu sewaktu seorang membaca dengan lafaz iyyaka na'budu wa, dia dengan tanpa tasdid tadi, artinya kepada matahari kami beribadah. Yang awalnya makna tauhid, mengesahkan Allah, jadi makna apa? Makna menyekutukan Allah. Makanya Bapak dan Ibu, penting bagi kita untuk belajar Al-Quranul Karim. Ustaz, saya sudah tua Ustaz, malu mau belajar. Ini bukan malu Pak, ini sombong. Karena dalam belajar tidak ada istilah malu. Malu itu kalau kita bermaksiat. Yang malu merupakan su'batu min su'ubil iman, cabang dari cabang-cabang keimanan, adalah malu yang menjadikan seseorang semakin dekat dengan Allah Ta'ala.
Contoh misalnya, malu sewaktu keluar tidak menutup aurat. Ini malu yang terpuji. Malu masih sehat, tidak sholat di masjid. Malu, pantas. Aduh, saya malu dengan Allah. Kenapa malu? Masih Allah berikan kekuatan, kesehatan, mau sholat masjid aja nggak bisa. Malu. Malu kepada Allah, diberikan Allah harta, nggak bisa berangkat haji. Padahal di sana banyak orang-orang yang dari sisi finansialnya lebih susah, sekarang berada di tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Malu, ini baru malu yang terpuji. Adapun kalau malu mau belajar Al-Quran, malu Ustaz, ya, maka ini bukan malu yang terpuji, ini malu yang tercela. Mau belajar bahasa Arab malu, mau menuntut ilmu malu, ini tidak boleh. Ini dari setan, harus kita kalahkan. Ya, maka penting kita belajar tadi. Karena apa? Ini contoh kecil ya, jamaah rahmati Allah Taala. Tapi Pak, Ibu, dari sisi makna sangat jauh sekali berbeda. Berbeda sekali. Yang awalnya makna tauhid menjadi makna kesyirikan kepada Allah. Ya, sekali lagi di sini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya, yuk kita belajar agama, jangan bosan untuk belajar, terus belajar. Tidak masalah kita belajar tajwid lagi, benarkan bacaan kita, belajar bahasa Arab. Kenapa? Biar bisa khusyuk dalam sholatnya. Makanya kita bahas ini biar kita paham. Setidaknya Al-Fatihah yang kita baca setiap hari 17 kali itu kita tahu maknanya. Oh, seperti ini. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bitasdid ya, harus dengan tasdid. Apa maknanya? Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami beribadah. Makna apa Pak? Tauhid kepada Allah. Dan ini merupakan cabang iman yang paling tinggi. Tauhid Pak. Allah Ta'ala berikan keimanan itu banyak cabangnya. Disampaikan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, innal iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 hingga 79 cabangnya. Cabang-cabang keimanan nih Pak. Wa afdaluha, dan dalam riwayat lain disebutkan a'laha, yang paling tinggi dari cabang keimanan ini, yang paling besar pahalanya, qaulun la ilaha illallah. Itu tauhid kepada Allah Taala. Ini yang paling tinggi. Karena kalau tidak ada tauhid Pak, cabang-cabang keimanan yang lainnya tidak diterima oleh Allah. Cabang keimanan itu banyak. Yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah, yang paling kecil pahalanya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari keimanan. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi membawakan nanti ada 77 cabang keimanan. Ya, para ulama selisih nanti di antara 73 sampai 79 ini. Ya, dan ini semuanya adalah amal soleh, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baik kepada tetangga, menjaga lisan. Ini semuanya adalah amal soleh. Dan yang paling tinggi, tauhid kepada Allah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, wa iyyazubillah, ya maka amal soleh kita semuanya yang ada di bawah ininya Pak, yang di bawah tauhid ini dihapuskan oleh Allah Taala. Tidak manfaat di hadapan Allah jika mati menghadap Allah tidak dengan tauhid. Sebaliknya, jika kita menghadap Allah dengan tauhid tadi, pahala yang paling besar. Ini subhanallah bekal yang paling penting. Ada orang yang datang menghadap Allah, dalam hadis qudsi disebutkan, membawa dosa sebesar bumi, tapi dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga, maka Allah Ta'ala datang kepadanya membawa ampunan sebesar bumi pula. Subhanallah. Ini tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami beribadah, mentauhidkan Allah. Allah ingatkan dalam surah Al-Fatihah ini. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita beristi'anah, minta pertolongan. Jamaah rahmati Allah Taala. Pada ayat ini terdapat pelajaran besar yang jika kita ingat terus akan menyelamatkan kita dari dua penyakit yang berbahaya. Pertama, penyakit riya, yang kedua penyakit ujub. Penyakit riya,
obatnya adalah iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah kami beribadah. Artinya Pak, sewaktu riya ini akan datang, ya karena setan itu Pak, dia pertama menggoda kita agar kita tidak beribadah. Jangan pergi sholat. Udah kita sholat, apakah berhenti? Tidak. Datang lagi setan. Menggoda kita untuk apa? Untuk riya dalam sholat. Maka kita ingat ini waktu sholat. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah saya beribadah. Artinya ibadah saya ini hanya untuk Allah, bukan untuk orang-orang ini. Yang tadi setan bisikkan agar kita riya, mencari pujian mereka. La, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beristi'anah, mohon pertolongan. Obat dari penyakit ujub, rasa bangga. Dan penyakit ujub ini menimpa orang-orang yang memiliki amal soleh, Pak. Dia merasa bangga, saya bisa sholat ke masjid. Itu orang-orang tidak bisa sholat di masjid, dia rasa bangga. Oh, saya bisa haji, orang-orang tidak bisa haji, merasa bangga. Maka obatnya ini, iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Artinya, saya dapat sholat, saya dapat puasa, saya dapat membaca Al-Quran dengan indah, dapat menghafal Al-Quran, dapat berangkat haji. Semuanya karena pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah bukan karena kita yang hebat, yang kuat, yang jago, bukan. Tapi karena Allah yang memudahkan. Kita bisa hadir di sini menuntut ilmu karena apa? Karena hidayah dari Allah. Allah yang berikan kemudahan. Maka yang kita baca setiap hari ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah obat dari dua penyakit yang sangat berbahaya ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ustaz, kan kami sudah Islam Ustaz. Apakah masih butuh minta kepada Allah hidayah kepada jalan yang lurus ini? Kan sudah Islam. Ustaz, kan kami sudah sholat Ustaz. Jawabannya kita tetap butuh jamaah. Kenapa? Karena kita lihat terkadang ada orang yang dia sudah Islam, tapi ternyata pemahaman keislamannya masih berantakan. Dia memahami Islam belum sama dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sudah Islam, ternyata belum bisa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak. Maka butuh hidayah. Kita juga butuh hidayah untuk mengetahui apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah larang. Butuh hidayah. Setelah kita mengetahui apa yang Allah perintahkan, kita juga butuh hidayah dari Allah untuk mengerjakan. Betapa banyak jamaah amal ibadah yang telah kita ketahui belum sanggup kita jalankan. Maka butuh hidayah. Amal yang sudah kita jalankan, apakah sudah sempurna, sudah benar keikhlasannya, sudah bersesuaian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Masih banyak kurangnya. Makanya kita butuh hidayah, minta kepada Allah hidayah. Karena hidayah ada dua, ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad ini apa? Hidayah irsyad ini adalah petunjuk, kita telah mengetahui. Contoh misalnya kita tahu nih, sholat bagi laki-laki itu di masjid. Ini kita sudah dapat hidayah irsyad. Untuk pergi ke masjid, sholat, ini butuh lagi hidayah. Namanya hidayah taufik. Ya, makanya kita senantiasa adalah hamba yang butuh hidayah dari Allah Taala. Kita tahu kadang ini suatu kemaksiatan. Ya, kita tahu ini maksiat, dapat hidayah dari Allah. Tapi untuk meninggalkan kemaksiatan butuh hidayah lagi dari Allah Taala. Hingga sekarang jamaah betapa banyak maksiat yang masih sering kita kerjakan. Kita tahu melihat wanita yang tidak halal bagi kita untuk melihatnya, itu dilarang dalam agama. Tapi betapa banyak kita melihat wanita yang tidak halal tersebut. Harusnya waktu kita melihat wanita yang buka aurat di luar, apa yang kita lakukan? Tundukkan pandangan, istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Kenapa? Allah larang ini. Tapi
Berapa sering kita melihat udah biasa saja. Maka kita butuh hidayah dari Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kemudahan untuk menjaga mata hamba ya Allah, menjaga pendengaran, menjaga lisan. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan kepada mereka kenikmatan. Itu jalan yang lurus, jalannya para rasul dan jalan para sahabat yang mengikuti rasul. Ini adalah jalan kebenaran. Kalau kita mau masuk surga, Pak, Bu, hanya ada satu jalan, yaitu jalan yang telah dilalui oleh Muhammad SAW. Ini satu-satunya jalan yang harus kita ikuti. Tidak bisa kita cari jalan lain. Ikuti jalan ini. Abdu alaiha bin nawajid. Kalau kita udah tahu ini jalan Nabi, sunnah Nabi Muhammad SAW, kita ikuti, gigit dengan gigi geraham kalian, kata Nabi. Kita pegang, jangan sampai kita menyimpang dari jalan ini. Karena di sana, Pak, banyak seton-seton yang manggil ke jalan-jalan yang menyesatkan. Ikuti jalan Nabi Muhammad SAW, jalan yang ditempuh oleh Abu Bakar, yang ditempuh oleh Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dan ya, berikanlah kepada kami agar dapat mengikuti jalan yang lurus, jalannya para nabi. Bukan jalan orang yang maghdubi alaihim, yang engkau murkai. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimurkai oleh Allah Taala, yang maghdubi alaihim kata para ulama, yaitu orang-orang yang dia memiliki ilmu, dia memiliki pengetahuan, akan tapi dia tidak lakukan amal soleh tersebut. Dia berilmu, tapi dia tidak melakukan amal soleh. Contohnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka berilmu, Pak. Mereka mengenal Nabi terakhir itu Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi yang terakhir ini. Kenapa? Karena hasad. Mereka maunya Nabi terakhir itu dari apa? Dari keturunan apa? Israel. Ya. Tapi ternyata dari Bani Ismail. Akhirnya mereka tidak mau dari orang Arab, ternyata Nabi terakhir. Akhirnya mereka tidak mau mengikuti, padahal mereka sudah tahu ini kebenaran. Tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Dan kata para ulama, ini pun berlaku. Allah ingatkan bagi kita semuanya, jangan sampai kalian seperti orang-orang Yahudi. Setelah kalian mengetahui kebenaran, mengetahui jalan yang lurus, mendapatkan hidayah irsyad, hidayah bayan, maka hendaklah kalian ikuti jalan yang lurus tersebut. Setelah kita mengetahui makan riba itu haram, apa yang harus kita lakukan? Jauhi, jangan makan riba lagi. Kalau sudah tahu masih melawan, ini mirip orang Yahudi yang Allah apa? Maghdubi alaihim. Setelah kita mengetahui sholat di masjid itu wajib bagi laki-laki, kalau tidak ada uzur maka wajib, maka sholatnya di masjid. Ya. Kalau kita telah mengetahui kurban, apa hukum kurban, Pak? Wajib, sunnah, khilaf ulama. Khilafnya itu, Pak, terkait antara wajib dan sunnah muakkadah. Tapi mereka sepakat ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Taala. Sepakat ulama ini perkara perintahkan kurban. Kita udah tahu nih, kurban ini hukumnya antara wajib sama sunnah. Tapi ini semuanya walaupun khilaf tadi para ulama, tetap dia ada perkara yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita kurban tidak tiap hari kan, tidak setiap bulan. Dan kita diminta hanya menyembelih 1 ekor kambing, itu boleh diniatkan untuk satu keluarga. Sebagaimana Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing. Rasulullah SAW jamaah pada waktu sulit, kurbannya dengan 2 ekor kambing. Yang satunya Nabi SAW sembelih untuk an Muhammad,
wa ali Muhammad, untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih untuk umat Muhammad yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada waktu sempit Nabi kurbannya 2 ekor kambing. Pada waktu lapang jamaah Rasulullah SAW berkurban dengan 100 ekor unta. Ini subhanallah. Nabi Ibrahim dulu Pak diperintahkan nyembelih apa? Anaknya Ismail alaihissalatu wassalam. Dilakukan enggak oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim akan lakukan. Kenapa? Ya Allah, ini bukan Nabi Ibrahim enggak kata, ya Allah ini kan anak saya yang saya cintai. Lama nunggu sampai usia 80 hingga 100 tahun baru dapat anak. Sayang dengan anak yang pintar, yang cerdas ini. Tapi karena Allah Ta'ala yang merintahkan. Karena ini perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tahu tentang prioritas cinta yang harus diutamakan yang mana terlebih dahulu. Nabi Ibrahim dengan berat hati tetap lakukan. Dan Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Ya, hari ini Allah Ta'ala uji kita. Ya Allah perintahkan kita, ayo berkurban bagi yang memiliki kemampuan berkurban. Dan kurban ini wallahi Allah tidak butuh. Allah maha kaya, Allah Ghani, maha kaya. Allah tidak butuh dengan hewan sembelihan kita, hewan kurban kita. Tapi Allah ingin melihat di antara kita siapa nih hamba-hambanya yang mau mengikuti perintah Allah Ta'ala. Maka kembali kami mengingatkan jamaah rahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah. Jika Allah berikan kelapangan, setelah kita mengetahui hukumnya kurban ini tadi, yang khilaf ulama antara wajib dan sunnah muakkadahnya, artinya dia sama-sama diperintah oleh Allah, maka kita mohon kepada Allah hidayah, taufik, agar Allah mudahkan kepada kita untuk melakukan sunnah yang mulia ini. Ya, insya Allah semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan. Kemudian Allah Ta'ala katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah ad-dallin, yaitu orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat ini? Orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengetahui perkara agama Allah Ta'ala. Dia beribadah tanpa ilmu. Dia melakukan ibadah tanpa ada dasar yang jelas. Dan di sini Allah Ta'ala berikan contoh adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu mereka beribadah, Pak. Orang-orang Nasrani, mereka beribadah. Akan tapi ibadah mereka adalah ibadah yang tidak benar. Ibadah mereka dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah, akan tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Dan Allah tidak terima amal ibadah yang seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, lain asrokta layahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan aku kata Allah, akan aku hapuskan amal soleh kalian ini, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang Nasrani ini mereka beribadah kepada Allah, tapi ibadah juga kepada selain Allah. Mereka katakan Tuhan itu tidak hanya satu, ada Tuhan yang kedua, ketiga, dan ini tidak benar. Makanya Allah katakan mereka adalah orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka bodoh. Dan ini adalah contoh orang-orang Nasrani ini, dan berlaku juga bagi kaum muslimin pada hari ini yang mereka enggan belajar agama, tidak mau belajar agama Allah, tidak mau mengenal Allah Ta'ala. Akhirnya mereka buta terhadap Rabb mereka Allah, tidak mengenal Allah Ta'ala. Mereka tidak mau mempelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka buta terhadap Nabi mereka sendiri.
Mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi mereka tidak tahu apa konsekuensi dari syahadat yang mereka ucapkan. Jamaah rahmati Allah Taala. Dahulu orang-orang musyrikin Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, orang-orang musyrikin Makkah yang diperangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah orang-orang yang mengenal Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila kalian tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Mereka kenal itu Allah. Makanya Abu Jahal ya sewaktu perang Badar ini berdoa minta kepada Allah, demi Allah ya Allah, minta tolong sama Allah. Yang dilawan siapa? Rasulullah. Dan Rasulullah jamaah hanya mengajak mereka kepada satu kalimat. Rasulullah mengajak mereka untuk bersyahadat. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi mereka enggan. Mereka katakan ataj'alu alihatan ilahan wahid? Apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini hanya menjadi satu Tuhan saja? Ala inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan, kata mereka. Ajib sekali antum ini. Mau jadikan satu Tuhan aja. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya jamaah yang rahmati Allah Taala, ibadah ini harus dengan tauhid. Tidak dinamakan ibadah itu dengan ibadah kecuali dengan tauhid kepada Allah Taala. Ya, maka kita dari sini ya semoga Allah Ta'ala mudahkan bagi kita semuanya untuk apa? Untuk kita diberikan semangat oleh Allah agar belajar agama, agar tidak sama dengan orang-orang yang dolin itu tadi. Taib, ana rasa ini saja yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi seluruh jamaah semuanya, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bangkitkan kita semua, kumpulkan kita semuanya di surga Firdaus bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.